Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melanjutkan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang pertama, ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas 1 ayat 5 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah tentang Zakaria dan Elisabet istrinya, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Firman Allah mencatat saudara, baik Zakaria maupun Elisabet, mereka berdua adalah dari keturunan imam. Dan mereka hidup melayani Tuhan. Tetapi mereka punya masalah di mana mereka tidak memiliki keturunan.
bahkan sampai lanjut usia mereka berdua. Mereka belum memiliki keturunan. Tentu saja pada waktu itu, saudara, ada satu kondisi yang begitu berat dalam hidup mereka, di mana mereka pelayan Tuhan, mereka dari keturunan imam. Tetapi ketika mereka menikah sampai lanjut usia mereka, mereka tidak memiliki keturunan. Tetapi singkat cerita, saudara, pada akhirnya dari keluarga Zakaria dan Elisabet lah lahir Yohanes Pembaptis, orang yang paling berpengaruh, orang yang membaptiskan Yesus, dan orang yang sangat terkenal. Dari keluarga Zakaria dan Elisabet lah orang besar ini lahir. Yang menjadi pertanyaannya, saudara, bagaimana mereka mengalami mujizat Tuhan sehingga di masa tua mereka Allah mengaruniakan seorang anak, yaitu Yohanes Pembaptis, di tengah-tengah keluarga mereka. Mereka mengalami mujizat yang begitu besar di masa tua mereka. Saya rindu kita belajar, saudara, karena saya percaya kalau Zakaria dan Elisabet bisa mengalami mujizat, maka hari ini saya dan saudara pun kita akan mengalami mujizat. Kita percaya sebelum kita menjalani hari ini, saudara, Allah telah mempersiapkan mujizat-mujizatnya, berkatnya, kuasanya, penyertaannya dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet sehingga pada akhirnya mereka mengalami mujizat yang begitu dahsyat? Di ayat 5 tadi dikatakan, saudara, bahwa pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara, apa jalan kehidupan, apa yang dilakukan oleh Elisabet dan Zakaria sehingga pada akhirnya Tuhan mengaruniakan berkat yang besar, seorang anak yang pada akhirnya membaptiskan Tuhan Yesus, saudara? Apa yang mereka lakukan? Firman Allah mencatat bahwa mereka keduanya adalah benar dan hidup menurut perintah Allah. Saudara, mereka adalah pelayan Tuhan, dan kemudian mereka menikah, dan kemudian mereka sudah begitu lama menikah, tetapi mereka belum juga dikaruniai keturunan di tengah keluarga mereka. Namun demikian firman Allah mencatat bahwa keduanya hidup benar dan keduanya hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan yang tidak bercacat. Kalau di dalam bahasa aslinya di sini, kalau kita lihat kata kerjanya, di mana mereka hidup benar dan menuruti segala perintah Allah, maka di sana jelas ditegaskan, saudara, bahwa mereka saling menopang, saling mengingatkan, saling meneguhkan untuk hidup menurut perintah Tuhan. Itu arti makna sesungguhnya dalam tulisan aslinya, dalam bahasa aslinya di ayat yang ke-6 itu, saudara. Artinya, kenapa Zakaria dan Elisabet mengalami mujizat pada akhirnya? Karena mereka tetap hidup benar sekalipun mereka punya masalah. Mereka tetap saling menguatkan, saling mendukung, saling menopang untuk tetap hidup seturut firman Tuhan, sehingga pada akhirnya mujizat terjadi. Itulah yang seharusnya kita lakukan, saudara, di tengah-tengah keluarga kita, saling menguatkan, saling menopang untuk tetap hidup seturut firman Tuhan. Dan dengan demikian kita akan mengalami mujizat Tuhan, perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, hari ini adakah saudara sedang berjalan dalam kebenaran Tuhan? Kalau saudara mau mengalami perkara yang besar dalam hidup saudara, pertahankan hidup saudara benar, hidup seturut firman Tuhan. Maka yang paling mustahil pun Allah bisa kerjakan. Dan kemudian ayat yang ke-8, saudara. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan.
Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci untuk membakar ukupan di situ. Saudara, satu kali ketika tiba giliran rombongannya untuk melayani, Sakaria melayani Tuhan. Karena dia yang mendapat tugas untuk melayani. Artinya apa, saudara? Kenapa Sakaria mengalami mujizat Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupannya? Karena sekalipun dia punya masalah, sekalipun dia punya persoalan yang besar di tengah keluarga, tidak dikaruniai keturunan, tetapi dia tetap melayani Tuhan. Sekali lagi, dia tetap melayani Tuhan. Kalau saya dan saudara rindu mengalami mujizat, sekalipun saat ini ada masalah, ada persoalan dalam kehidupan saudara, tetaplah hidup melayani Tuhan. Gunakan hidup saudara untuk melayani Dia. Karena kalau saudara tetap hidup melayani Tuhan, apapun kondisi, apapun keadaannya, maka saudara akan menyaksikan Allah melakukan perkara yang besar di tengah-tengah kehidupan saudara. Itu hal kedua yang dilakukan Sakaria. Dia tetap melayani Tuhan sekalipun ada masalah. Dan kemudian di ayat 13 dikatakan, saudara, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, haruslah engkau menamai dia Yohanes. Di ayat 13 ini ditegaskan bahwa malaikat Tuhan datang dan kemudian berkata kepada Sakaria, janganlah takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan mengandung. Pada masa itu saudara sudah sangat lanjut usia mereka. Tapi di sini datanglah malaikat untuk menegaskan kepada Sakaria bahwa doanya telah dikabulkan. Artinya apa? Bahwa sekalipun dia sudah sangat tua dan mustahil untuk memiliki seorang anak kandung, tetapi lihat saudara, dia masih tetap berdoa. Sekalipun mustahil terjadi, tapi dia masih tetap berdoa. Sehingga pada akhirnya mujizat itu benar-benar terjadi di dalam kehidupannya, saudara. Dia tetap berdoa sekalipun sudah sangat mustahil. Dia tetap berdoa sekalipun sudah bertahun-tahun doanya tidak dijawab. Sudah lanjut usianya, doa itu belum juga dijawab, tapi dia masih tetap berdoa. Sampai akhirnya dia mengalami mujizat yang besar di dalam kehidupannya, saudara. Saudaraku, hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan setiap kita dalam kita akan melaksanakan kegiatan kita di sepanjang hari ini, saudara. Dan biarlah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, campur tangan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah keluarga kita, dalam usaha pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara. Biarlah Tuhan mengerjakan mujizatnya di sana, sama seperti Dia melakukan mujizatnya bagi keluarga Sakaria dan Elisabet. Hal yang paling mustahil Allah kerjakan. Hal yang paling tidak mungkin Allah kerjakan. Allah nyatakan mujizat. Dan kita sudah belajar, saudara, bagaimana supaya kita mengalami perkara besar, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita, saudara. Kita belajar dari Sakaria dan Elisabet, mereka saling menguatkan, mereka saling menopang untuk tetap hidup seturut firman Tuhan. Biarlah itu juga yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Biarlah kita saling menopang dengan keluarga kita, suami istri, orang tua dan anak, saling menopang dan saling mendukung untuk hidup seturut firman Tuhan. Tetap hidup melayani Tuhan. Itu hal kedua yang dilakukan Sakaria. Sekalipun ada doa-doa pergumulan belum dijawab, tapi tetap melayani Tuhan. Jangan pernah undur, jangan pernah menyerah sampai mujizat Dia nyatakan. Kemudian tetap berdoa sekalipun hari ini begitu banyak hal yang mustahil, saudara. Tetapi tetaplah berdoa
sampai akhirnya Tuhan menjawab. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara dalam melaksanakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Jalani kehidupan kita dengan hidup benar. Jalani kehidupan kita dengan tetap hidup melayani Tuhan. Dan jalani kehidupan kita dengan tetap berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, saudara. Dan biarlah firman Tuhan ini tertanam di hati saudara, jadi renungan di sepanjang hari-hari saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami. Dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis.
Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka
memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.